Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita rakyat yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua. Si Kancil dan Buaya. Tapi kita nggak akan lihat ini sebagai dongeng pengantar tidur aja ya. Kita akan lihat ini sebagai sebuah studi kasus yang seru tentang gimana kecerdikan bisa menang lawan kekuatan fisik. Gimana sih caranya si Kancil yang mungil itu bisa ngakalin buaya-buaya yang jauh lebih besar? Jadi pertanyaan utamanya simpel banget kan? Gimana caranya otak bisa ngalahin otot? Nah, cerita ini ngasih kita jawaban yang cerdas banget, dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama, masalah di tepi sungai. Disinilah semua berawal, di mana kita dikenalin sama masalah utama yang harus dihadapi sama jagoan kita. Nah, coba deh kita lihat para pemain utamanya. Kontrasnya tuh jomplang banget. Di satu sisi ada si Kancil, badannya kecil, otaknya encer, dan yang paling penting, perutnya keroncongan. Di sisi lain ada para buaya, gede-gede, kuat, tapi nah ini dia kelemahannya. Ternyata gampang banget dikibulin karena sombong. Jadi, masalah Kancil ini sebenarnya sederhana tapi mendesak. Dia ngelihat ada banyak banget buah-buahan enak di seberang sungai. Tapi buat sampai ke sana ada rintangan super besar, sungai yang lebar, dan isinya predator semua. Ini masalah klasik banget kan? Gimana caranya kita mencapai tujuan kalau rintangannya kelihatan mustahil buat dilewatin? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Di saat kayaknya udah buntu, Kancil nggak nyerah atau coba adu kekuatan. Nggak mungkin menang kan? Sebaliknya, dia pakai senjatanya yang paling ampuh, otaknya. Bagian ini kita sebut sebuah ide cemerlang. Coba perhatikan, kalimat pembukanya ini jenius banget. Kancil nggak mohon-mohon atau nantangin. Dia langsung datang dengan wibawa, pinjam otoritas Raja Hutan. Ini langkah pertama yang krusial banget buat dapat perhatian dan rasa hormat dari para buaya. Umpan yang ditawarkan juga bukan sembarang umpan. Ini adalah pesta daging spesial. Istilah ini sengaja dipilih buat menyerang dua kelemahan buaya sekaligus, kerakusan mereka, dan yang lebih penting lagi, harga diri mereka. Buaya-buaya ini kan pengen merasa penting, dan Kancil tahu persis gimana cara manfaatin itu. Oke, mari kita pecah rencananya, step by step. Kelihatan banget kalau Kancil ini pemikir yang terstruktur. Pertama, pancing perhatian mereka. Kedua, pakai nama besar, jual nama Raja Hutan. Ketiga, mainkan ego mereka, kasih janji kalau mereka itu spesial. Dan terakhir, kasih perintah yang kelihatannya logis. Ayo berbaris biar gampang dihitung. Padahal, ya, disitulah inti jebakannya. Sekarang kita masuk ke bagian eksekusi. Rencana sebagus apapun bakal percuma kalau pelaksanaannya berantakan kan? Disinilah kita lihat gimana ide cemerlang Kancil tadi jadi kenyataan. Dan berhasil dong, karena udah dibutakan sama gengsi dan janji pesta, para buaya ini nurut aja. Mereka dengan patuhnya berbaris rapi dari ujung ke ujung. Tanpa sadar, mereka mengubah diri mereka dari yang tadinya ancaman, malah jadi jalan tol buat Kancil. Perjalanan pun dimulai. Dengan lincah, Kancil loncat ke punggung buaya pertama sambil pura-pura ngitung 1. Dia nggak berhenti, langsung loncat lagi ke buaya berikutnya. 2. Kuncinya di sini adalah kecepatan, supaya para buaya nggak punya waktu buat mikir atau curiga. Lanjut terus. 3. Sambil tetap pasang muka serius, seolah-olah lagi menjalankan tugas negara dari Raja Hutan. 4. Dan begitu seterusnya sampai ke seberang. Setiap hitungan itu adalah langkah kemenangan. Sementara para buaya yang sombong cuma diam aja, nunggu giliran dihitung buat pesta yang bahkan nggak pernah ada. Dan inilah momen kemenangannya. Begitu kakinya napak dengan aman di seberang, Kancil langsung buka kartu. Kalimat ini bukan cuma ucapan terima kasih biasa. Ini tuh pernyataan kemenangan sekaligus ejekan yang cerdas banget. Nah, disinilah momen di mana para buaya akhirnya sadar. Mereka telat sadarnya. Amarah mereka langsung meledak begitu tahu harga diri mereka diinjak-injak. Kontras antara kemenangan Kancil dan kemarahan buaya ini nunjukin hasil akhir dari pertarungan akal versus kekuatan. Oke, bagian aksinya sudah selesai. Sekarang waktunya kita merenung sejenak. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, pelajaran dari si Kancil. Jadi pesannya apa? Cerita ini di satu sisi jelas banget merayakan kecerdasan sebagai alat yang luar biasa buat bertahan hidup. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pengingat buat kita, kalau kepintaran itu kayak pisau bermata dua. Walaupun Kancil berhasil, cara yang dia pakai kan menipu. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting soal etika kan? Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Cerita Kancil menunjukkan gimana kepintaran bisa jadi alat buat bertahan hidup, tapi juga alat buat menipu. Jadi, di mana ya batasnya?
Kapan sebuah ide yang cerdik berubah jadi manipulasi yang merugikan orang lain? Coba deh dipikirin, itu saja dari saya untuk hari ini.